Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bertemu kembali Bapak Ibu di Latsar CPNS tahun 2021 Kabupaten Karawang. Kita masih membahas seputar materi pelatihan komitmen mutu. Ya, kalau kemarin kita sudah berbicara tentang bagaimana berpikir kreatif. Di materi kali ini kita akan membahas tentang membangun komitmen mutu melalui inovasi. Ya, masih bersama saya Bapak Ibu Rahman Tanjung, Widya Iswara Muhammadiyah Kabupaten Karawang, ya, dari BKPSDM Kabupaten Karawang. Ini profil saya kemarin ya, masih ingat ya, mudah-mudahan tidak lupa dengan saya. Nah, sebelum kita membahas ini, saya ingin menanyakan bagaimana Ibu, Bapak saat ini kondisinya? Mudah-mudahan baik ya. Nah, apakah Bapak Ibu ketika berada di sini saat ini ya dalam keadaan tegang gitu ya, atau heran, bingung, atau yang kedua mungkin ada yang lagi dalam kondisi marah ya, atau sedih ya, cuek, acuh tak acuh, atau yang keempat ini ya, gembira, bahagia ya, saya yang harapkan itu Bapak Ibu bisa senang, gembira gitu ya, karena apabila kita belajar dengan suasana hati yang senang, gembira ya, itu akan membuat pelajaran ini lebih baik lagi, lebih efektif, lebih efisien Bapak Ibu. Oke, gimana? Oh, alhamdulillah ya, senang ya, gembira. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, di materi komitmen mutu ini seperti yang pernah disampaikan, ini ada 5 ya sub pokok bahasan. Yang pertama tentang konsep efektivitas, efisiensi, inovasi dan mutu. Yang kedua nilai-nilai dasar orientasi mutu. Yang ketiga pendekatan inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang keempat berpikir kreatif. Yang kelima membangun komitmen mutu melalui inovasi. Jadi ini materi terakhir dari mapel komitmen mutu ya, tentang membangun komitmen mutu melalui inovasi. Ya. Deskripsi singkat dari materi pelatihan ini, ya, ini merupakan mata diklat yang memfasilitasi pembentukan nilai dasar inovatif dan komitmen mutu pada peserta diklat melalui pembelajaran ya, tentang efektivitas, efisiensi, inovasi, dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, konsekuensi dari perubahan serta analisis dampaknya. Yang ingin diharapkan setelah Bapak Ibu mengikuti pelatihan ini atau sub pokok bahasan ini, indikator yang diharapkan adalah peserta diharapkan bisa memiliki pemahaman ya, serta beberapa bentuk sikap dan perilaku, khususnya sikap dan perilakunya terkait efektivitas, efisiensi yang mengandung inovasi, dan kinerja yang berorientasi mutu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Ya, diharapkan bisa membentuk sikap dan perilaku Bapak Ibu ya, khususnya terkait dengan kinerja yang dilandaskan pada inovasi dalam memberikan pelayanan publik bagi masyarakat. Kita lihat di slide ini ya, ada beberapa gambar ya. Saya minta ada Bapak Ibu yang menyikapinya. Silakan. Adanya perubahan bentuk. Oke, Bu Cucu gimana tadi? Angkat tangannya. Oh, ada manfaat baru. Oke, terima kasih ya. Siapa lagi? Pak Dadan ya. Pak Dadan gimana Pak Dadan? Memanfaatkan barang yang tidak terpakai. Iya betul, memanfaatkan barang yang tidak terpakai. Nah, itu artinya apa Bapak Ibu ya? Adanya perubahan tadi yang memanfaatkan barang yang tidak terpakai, perubahan bentuk, adanya penambahan manfaat tadi yang disampaikan. Nah, kira-kira kenapa hal itu terjadi? Silakan. Iya Pak Tata? Ya. Oh, ya untuk tadi memberikan manfaat baru agar bisa digunakan kembali. Ya, betul ya. Iya, tadi semua mengatakan, oh inovasi. Nah, ini yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Adanya inovasi. Ya. Nah, berbicara tentang inovasi tadi ya, di sini ada kipas angin dijadikan rak piring, kemudian kardus bekas dijadikan tempat penyimpanan buku, ada perubahan bentuk handphone, kegunaan sampai dari bentuknya gitu ya. Nah, yang masih punya nggak nih kira-kira nih handphone yang jadul itu ya? Atau ini kita bisa lihat pelayan yang tadinya dulu antri, sekarang menggunakan smartphone atau melalui handphone saja ya. Itu merupakan contoh-contoh dari inovasi. Nah, sebelum kita membahas inovasi lebih lanjut ya, saya ingin mencoba Bapak Ibu masih ingat materi yang sebelumnya tentang berpikir kreatif. Nah, kira-kira apa sih keterkaitan berpikir kreatif dengan materi kita kali ini tentang inovasi? Ada yang bisa menanggapi? Iya, Ibu Siwi gimana? Untuk berinovasi harus berpikir kreatif, betul ya? Gimana? Apa lagi? Ya? Oh, harus terbuka, harus terus
melakukan perubahan. Ya, betul ya. Ya, Bu Tita tadi betul ya. Jadi bahwa berpikir kreatif bagaimana kaitannya dengan inovasi? Inovasi itu bisa pada produk ya, barang dan jasa. Produk yang akan berinovasi tentunya dalam membuatnya, menyiapkannya itu harus dilandasi dengan pemikiran yang kreatif ya. Inovasi tidak akan muncul apabila tidak ada pemikiran yang kreatif, Bapak Ibu. Nah, dengan adanya inovasi tersebut ini akan memunculkan peningkatan mutu, kualitas ya terhadap barang yang diproduksi tersebut, terhadap jasa yang dihasilkan tersebut ya. Nah, ini untuk kita senam otak dulu ya, apakah Bapak Ibu cukup kreatif dan inovatif. Di sini ada 9 titik ya, saya lihat di layar ada 9 titik. Tugas Bapak Ibu adalah menghubungkan ke 9 titik tersebut dengan menggambar 4 garis ya, 4 garis, tapi syaratnya tanpa mengangkat alat tulis Bapak Ibu. Tapi semua terhubung 9 titiknya. Nah, oke. Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu cukup kreatif untuk menyelesaikan soal ini. Saya kasih waktu 5 menit, silakan. Ya, baik ya. Dari peserta yang ada di sini ya, ini hanya 2 ini ya yang berhasil menyelesaikan tantangan saya ini. Sebenarnya kuncinya apa Bapak Ibu? Kuncinya adalah think out of the box ya. Berpikirnya jangan terlalu statis, kita harus dinamis. Kita harus mencoba cara lain, jangan menyerah, berpikir di luar kebiasaan ya, think out of the box. Jadi begini caranya. Nah, yang garis pertama itu dilebihkan Bapak Ibu, tidak hanya terpatok pada titik yang tersedia. Ya, kemudian garis kedua tetap dilebihkan, garis ketiga dan yang terakhir garis keempat itu terhubung semuanya ya. Jadi jangan terpatok pada 9 titik yang ada. Kita mencoba cari yang lain, itu think out of the box ya. Nah, alhamdulillah bisa menggugah kreativitas Bapak Ibu sekalian ya. Nah, apa sih tadi kita sudah berbicara berpikir kreatif itu bisa menghasilkan inovasi. Inovasi sendiri apa? Bapak Ibu pengertiannya silahkan. Iya Pak Riza, gimana Pak Riza? Inovasi adalah perubahan suatu. Ya, perubahan suatu apa Pak maksudnya Pak? Oh, suatu produk ada perubahan ya. Ya, Bu Tina gimana Bu Tina? Oh, perubahan itu memberikan manfaat baru betul ya. Ya, dari pengertian tadi kedua peserta di sini betul ya, tidak ada yang salah. Saya mencuplik di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019, inovasi adalah hasil pemikiran, penelitian, pengembangan, pengkajian dan atau penerapan yang mengandung unsur kebaruan yang telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan atau sosial ya. Ini ada berujang saud juga, ini merupakan suatu ide hal yang praktis ya, yang ini dapat diamati atau dirasakan sebagai sesuatu yang baru bagi seseorang atau kelompok masyarakat. Berdasarkan Richard L. Duff, ini inovasi adalah cara utama di mana organisasi beradaptasi terhadap perubahan-perubahan ya. Kemudian Everett M. Rogers menyatakan inovasi adalah ide, praktek atau objek yang dianggap baru oleh individu suatu unit adopsi lainnya. Jadi tadi betul yang dikatakan tadi ya, teman-teman Bapak Ibu sekalian, bahwa inovasi itu cirinya tadi ya, ada sesuatu yang dianggap baru, ada suatu adaptasi, ada suatu perubahan. Tentunya di sini yang diharapkan ada perubahannya ke arah yang lebih baik, yang bisa diamati, diterima oleh masyarakat. Ya, dan tentu memiliki tadi yang kemanfaatan kalau di Undang-Undang Nomor 11 2019, kemanfaatan dari sisi ekonomi dan atau sosial. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya, ini terdapat 4 cara berinovasi. Ya, dalam melakukan inovasi ini ada 4 cara, 4 langkah yang bisa dilakukan. Yang pertama itu dikenal dengan nama penemuan ya, discovery. Penemuan ini adalah dengan cara mengkreasikan suatu produk, jasa atau proses yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Sebelumnya belum pernah ada, kemudian ditemukanlah caranya ya. Yang keduanya adalah pengembangan, yaitu dengan cara mengembangkan produk, barang dan jasa atau proses yang sudah ada. Ya, jadi yang sudah ada kemudian dikembangkan lagi ya, yang tadinya handphone hanya untuk SMS, nelpon, kemudian sekarang ada kamera, musik dan lain sebagainya ya. Pengembangannya. Ketiga adalah duplikasi. Ini dengan cara meniru produk atau jasa atau proses yang sudah ada ditiru nih. Ya, tapi duplikasi atau peniruan di sini bukan semata-mata meniru, tetapi menambahkan seutuhnya secara kreatif untuk memperbaiki konsep agar lebih mampu memenangkan persaingan. Ada added value-nya, tetap nilai tambahnya, kemanfaatan baru tadi ya. Yang keempat adalah sintesis, Bapak Ibu ya. Sintesis di sini adalah dengan cara ya perpaduan suatu konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi suatu formulasi baru. Nah, saya ingin Bapak Ibu dari di sini yang ada ya dibagi 4 kelompok. Silakan dibahas per kelompok itu tentang kelompok 1 tentang penemuan, kelompok 2 tentang pengembangan, kelompok 3 tentang duplikasi, keempat tentang sintesis ya. Konsepnya itu bagaimana,
prosesnya bagaimana, dan contohnya seperti apa. Kalau dalam kehidupan sehari-hari seperti apa gitu ya. Oke, saya kasih waktu 15 menit untuk berdiskusi, nanti masing-masing menyampaikan hasil diskusinya ya, dan ditanggapi. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Diskusi yang sangat menarik sekali ya. Tadi sudah sama-sama kita membahas tentang 4 cara berinovasi Bapak Ibu. Nah, kemudian ini inti dari materi kita yang ini ya, membangun komitmen mutu melalui inovasi. Bagaimana sih inovasi itu bisa mendorong kita untuk membangun komitmen mutu ya. Mutu sendiri mudah-mudahan Bapak Ibu tahu ya. Ya Bu Rini gimana mutu apa? Kualitas. Ya. Pak Joko gimana Pak Joko? Mutu. Tadi sudah angkat tangan ya. Iya, mutu sesuatu yang lebih tinggi dari harapan, kenyataan lebih tinggi dari harapan ya, atau sama dengan harapan ya. Pak Joko terima kasih. Jadi mutu sebenarnya mencerminkan nilai keunggulan lagi ya, kualitas produk atau jasa yang diberikan kepada pelanggan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan, bahkan tadi yang kata Pak Joko melampaui harapannya. Ya, mutu ini merupakan salah satu standar untuk mengukur capaian hasil kinerja, di mana mutu juga dapat dijadikan alat pembeda atau pembanding dengan produk sejenis lainnya yang dihasilkan oleh lembaga lain sebagai pesaing kita. Mutu ini tentu sangat erat kaitannya Bapak Ibu dengan pelayanan publik ya. Karena pelayanan publik ya, sebagaimana tugas kita PNS ini bergerak di bidang pelayanan publik. Pelayanan publik itu sendiri ada 3 bentuk Bapak Ibu ya. Ada pelayanan administrasi seperti pengurusan KTP, akte kelahiran, akte nikah, BPKB, IMB dan lain sebagainya. Pelayanan untuk barang ya, sifatnya pelayanan barang, telepon, air oleh PAM, listrik oleh PLN ya. Kemudian dari Pertamina, kaitan minyak bumi dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah pelayanan jasa ya, seperti pendidikan kesehatan, penyelenggaraan transportasi, pos ya. Itu ada 3 bentuk pelayanan publik. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana sih menerapkan komitmen mutu ini dalam pelayanan publik? Kaitannya dengan inovasi yang kita bahas hari ini ya. Tadi saya sebutkan fungsi. Masih ingat Bapak Ibu ya? Fungsi PNS itu ada 3. Yang pertama apa? Iya, pelaksana kebijakan. Ya, yang kedua, pelayan publik. Ya, yang ketiga, perekat pemersatuan bangsa. Nah, di fungsi yang kedua ini, PNS yang memiliki fungsi sebagai pelayanan publik di sini harus mempunyai komitmen mutu. Ya, komitmen mutu artinya janji, tekad kita untuk meningkatkan mutu. Mutu apa? Mutu pelayanan kepada masyarakat. Caranya salah satunya adalah melalui inovasi. Ya. Nah, contoh misalnya ya, komitmen mutu kita pelayanan melalui inovasi. Database kepegawaian misalnya yang dulu disimpan di gudang gitu ya, di depo-depo arsip, data kepegawaian per orangnya, kenaikan pangkatnya, kenaikan gaji berkala ya, data fotokopi ijazah, diklat-diklat dan sebagainya. Sekarang dengan adanya inovasi memanfaatkan teknologi dan informasi, kita kenal dengan ada namanya SIMPEK ya, sistem informasi kepegawaian. Ada absensi dengan fingerprint, terus bahkan sekarang dengan foto ya, selfie bisa absen ya. Ya, Bapak Ibu nanti saya menyebutkan apa lagi? Iya, pembayaran melalui Samsat, KTP ya, daftar KTP, akte KK dan sebagainya sekarang tidak usah mengantri ya. Itu salah satu bentuk inovasi dalam pelayanan publik sebagai bentuk komitmen mutu ASN. Nah, sifat ASN dalam berinovasi ya, ini ada ASN ini perlu memiliki beberapa sifat Bapak Ibu yang mampu membangun komitmen mutu atas pelayanan publik melalui inovasi. Yang pertama, PNS harus bisa mengembangkan kemampuannya ya, dinamis dan kritis, dan yang ketiga terkait dengan keterbatasan. Mengembangkan kemampuan artinya PNS di sini senantiasa merasa butuh untuk terus-menerus mengembangkan kemampuannya. Kalau dalam TQM ya, Total Quality Management, ada continuous improvement, perbaikan terus-menerus. Yang kedua, berpikir dinamis dan kritis, ini terhadap situasi yang berkembang. Kita dituntut terus berpacu pikiran kita gitu ya, kritis dan dinamis. Yang ketiga, ketika dihadapkan pada keterbatasan, ini keterbatasan dijadikan sarana untuk melakukan kreativitas dan inovasi. Dengan keterbatasan yang ada, bagaimana sih menangani masalahnya, gitu ya. Oke, Bapak Ibu, jadi untuk pertemuan kali ini, apa yang kira-kira bisa disimpulkan? Ya? Iya, bagus ya. Yang pertama itu adalah tadi berpikir kreatif itu bisa mendorong kita untuk berinovasi sehingga bisa berdampak pada peningkatan mutu produk, ya. Yang kedua, inovasi ini erat kaitannya dengan ide-ide, pemikiran, metode, tujuannya untuk beradaptasi terhadap perubahan, ya. Tadi yang Bapak Ibu sampaikan, adanya nilai manfaat baru. Dan yang ketiga, ya, yang kita sudah bahas di kelompok, ada 4 cara itu untuk berinovasi dengan penemuan, pengembangan, duplikasi, dan sintesis.
Yang terakhir apa, Bapak Ibu? Yang tadi kita bahas ya. Yang terakhir adalah bahwa terdapat 4 sifat yang harus dimiliki oleh terdapat 3 sifat yang harus dimiliki oleh ASN ya. Yang kesimpulan yang keempat ini dalam berinovasi. Yang pertama, kita harus merasa butuh ya untuk terus-menerus mengembangkan kemampuan kita. Jangan berhenti di satu titik, terus berkembang. Yang kedua, menyikapi suatu situasi yang terjadi, berkembang dengan berpikir dinamis dan kritis. Dan yang ketiga, selalu menjadikan keterbatasan sebagai sarana untuk melakukan kreativitas dan inovasi. Ya. Jadi demikian saja yang dapat saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Bapak Ibu, kita tutup dulu dengan pantun ya. Gula aren ada di sisi, Ratu Jerman berbaju batik. Bila ASN berinovasi, mutu pelayanan jadi lebih baik. Oke. Terima kasih. Jangan lupa kita sebagai PNS harus tetap memiliki komitmen mutu untuk memberikan pelayanan publik yang terbaik bagi masyarakat. Salah satu caranya adalah dengan menerapkan inovasi. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.